membahas sebuah topik dan juga ilmu yang akan disampaikan oleh Ustadz yang saat ini sedang hype-nya. Pasti podcast syar'i. Islam menjaga agama, Islam menjaga akal, Islam menjaga harta, Islam menjaga nyawa, Islam menjaga nasab. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Pemirsa Al-Furqan TV dan pendengar suara Radio Al-Furqan dimanapun Anda berada, kembali lagi dengan senang sekali Al-Furqan TV kembali menyapa Anda semua di program podcast Syar'i Al-Furqan TV ya. Kemarin kita sempat libur di masa-masa Ramadan dan sekarang kita akan perdana lagi untuk melakukan podcast di bulan Syawal ini. Alhamdulillah bersama dengan guru kita Al-Ustadz Yusuf Rustam LC Hafidhahullahu Ta'ala. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz ya? Alhamdulillah khair. Alhamdulillah, Masya Allah Ustadz. Ya sebelumnya kita kemarin mendengar berita duka ya. Salah satu ustadz kita, dai muda kita, Al-Ustadz Ahmad Handika LCMA Hafidhahullah Ta'ala dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala ya. Cukup mengejutkan karena beliau merupakan yang kita kenal terkhusus di Al-Furqan ini, beliau merupakan salah satu alumni terbaik di Ma'had Al-Furqan Al-Islami, dan juga kita sempat merekam program jejak alumni dengan beliau kurang lebih di bulan Desember yang lalu. Dan ya itu tadi cukup mengejutkan sekali karena beberapa komunikasi yang kita lakukan dengan beliau ya, Masya Allah, beliau merupakan sosok yang cerdas, yang penuh dengan inovasi dan motivasi juga kepada kita untuk bisa mengembangkan Ma'had untuk lebih baik lagi ya. Semoga amal ibadah beliau diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan untuk keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan ya Ustadz ya. Masya Allah Ustadz. Nah, terkait dengan apa yang akan kita diskusikan pada pagi ini Ustadz ya. Jadi ini merupakan hal yang perlu dan sangat perlu untuk kita bahas Ustadz. Terkait juga dengan beberapa pekan yang lalu, berawal dari podcast ya, podcast di salah satu di YouTube. Dia mengangkat sebuah tema LGBT ini. Dia mengundang para pelaku LGBT yang kita sayangkan ya, beliau merupakan seorang muslim, mu'alaf muslim, dan dengan adanya program dari dia itu kita menganggap ini seperti kampanye atau menyiarkan kembali tentang adanya LGBT. Nah, makanya dari sini Al-Furqan TV mengajak untuk jamaah semua untuk lebih mengenal lebih dalam lagi, dilihat dari sosok, lihat dari sisi pandang Islamnya ya, Masya Allah. Jadi apa yang kita diskusikan nanti mungkin beberapa poin-poin yang akan kita bahas terkait dengan pandangan Islam itu sendiri tentang LGBT. Yang perlu kita tahu, LGBT merupakan singkatan dari L itu lesbi, G itu gay, B itu biseksual, dan T transseksual ya. Jadi itu merupakan hal-hal ya, bentuk penyimpangan secara orientasi seksual, dan hal itu banyak sekali propaganda-propaganda yang sekarang ini banyak sekali marak untuk menghalalkan hal tersebut. Nah, ini kembali lagi Al-Furqan TV kembali mereverse lagi pada jamaah semua agar kita semua lebih begitu paham lagi tentang apa itu LGBT. Nah, bersama dengan Ustadz Yusuf Rustam kita akan bahas lebih dalam lagi Ustadz ya, insyaallah Ustadz. Jadi yang kita kita lihat lah Ustadz yang sedang ramai sekarang ini tentang perilaku-perilaku dan hal-hal yang ada di LGBT itu sendiri Ustadz. Sebenarnya yang perlu pertama yang Anda tanyakan Ustadz, jadi dan itu merupakan hal yang sering mereka bantah Ustadz. Jadi Anda ingin bertanya Ustadz, LGBT itu Ustadz, apakah benar itu bagian dari takdir yang harus diterima oleh manusia itu sendiri Ustadz? Apakah LGBT itu adalah takdir yang Allah tetapkan kepada hambanya? Jawabannya, takdir itu ada dua macam. Takdir yang sifatnya kauni dan takdir yang sifatnya syar'i. Adapun takdir yang syar'i yang Allah meridhoinya, maka tidak. Adapun yang kauni, maka jawabannya iya. Dan
takdir yang kauni itu tidak bisa dijadikan sebagai hujjah atau landasan hukum. Ya. Sehingga mereka berdalil dengan berhujjah dengan takdir itu tidak bisa diterima. Ya. Sebagaimana setan, iblis telah ditakdirkan dia masuk ke dalam neraka. Abu Jahal juga ditakdirkan masuk neraka, dia masih hidup, dan Abu Lahab sudah ditakdirkan masuk dalam neraka, mereka masih hidup, dan itu tidak bisa mereka jadikan sebagai hujah di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti. Sehingga nanti mereka pun tatkala menjadikan ini sebagai hujah itu tidak akan bisa diterima. Kenapa demikian? Allah yang menyatakan hal tersebut. Allah yang mentakdirkan, "Walladzi khalaqakum faminkum kafirun minkum mu'min." Allah yang menciptakan kalian, sebagian mukmin, sebagian kafir. Artinya kekafiran, keimanan ini takdir. Ya, itu semuanya adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah mentakdirkannya dan Allah menghendakinya menghukum menyiksa orang kafir. Jadi tidak ada manfaatnya berhujjah dengan takdir tersebut. Karena apa? Allah tidak menghendakinya dan tidak meridhoinya. Adapun takdir yang Allah menghendakinya dan meridhoinya, seperti perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, kewajiban sholat dan seterusnya, maka ini yang Allah menghendakinya, meridhoinya dan memberikan pahala atas perbuatan hal tersebut. Kemudian yang perlu saya sampaikan juga masalah LGBT ini, walaupun dia perkara yang sudah terang benderang di mata kita, betul, itu kan menyimpang kan? Betul, Ustaz. Menyimpang, dan mereka mencoba mencari dalil untuk pembenaran perbuatan mereka. Sebetulnya manusia sudah paham ini perilaku yang menyimpang, namun tatkala sudah terjerumus, ini susah untuk bisa keluar. Ya. Gambaran paling ringannya gini. Antum tahu rokok nggak? Tahu, Ustaz. Tahu. Rokok itu di covernya ada tulisan apa? Ada menyebabkan kanker, impoten dan sebagainya lah. Yang paling mengerikan kan rokok membunuhmu. Betul. Orang melihat tahu semua mudarat bahaya yang ada pada rokok. Tapi yang merokok banyak atau tidak? Banyak sekali. Artinya ini perkara yang berbahaya yang siapapun wajib peka untuk bisa menjauhinya sedini mungkin. Ini perkara yang berbahaya. Jangan sampai dekat-dekat pada perkara seperti ini. Ya. Kalau yang ringan saja seperti rokok, orang susah meninggalkannya. Apalagi sudah masuk pada masalah fitrah seperti ini. Ya, kalau sudah masuk ya itu perkaranya sangat berat, dan makanya pelakunya juga rusak juga fitrahnya seperti itu. Masya Allah. Ya. Jadi benar memang ada takdir yang Allah ciptakan adalah kaum-kaum seperti itu, Ustaz. Cuman kita sebagai manusia tetap harus menggunakan akal kita untuk menolak agar kita bisa terlepas dari itu tadi gitu, Ustaz ya. Iya. Masya Allah, betul Ustaz. Jadi seperti kita dengar banyak kajian tentang kaum Nabi Lut nih, Ustaz ya. Ya, kita berbicara lagi tentang takdir tadi ya. Kita anggap hikmah dari kisah kaum Nabi Lut merupakan bagian dari takdir yang Allah berikan, namun juga di situ ada pelajaran dan hikmah penting. Nah, itu mungkin Ustaz bisa kasih kita edukasi Ustaz terkait dengan apa yang menimpa dari kaum Nabi Lut ini dan hikmah dari kisah itu apa sih, Ustaz? Kaum Nabi Lut itu adalah kaum yang pertama kali melakukan perbuatan keji ini. Walutan idz qala liqaumihi atatuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahadim minal alamin. Dan Nabi Lut tatkala berkata kepada kaumnya, sesungguhnya kalian la ta'tuna al-fahishah, sungguh kalian telah melakukan perbuatan keji ma sabaqakum biha min ahadim minal alamin, yang perbuatan ini belum ada yang melakukan sebelum kalian. Jadi mereka yang pertama kali melakukan perbuatan ini, dan ini pada zaman lampau sebelum mereka belum ada perbuatan orang itu laki-laki mendatangi laki-laki, belum ada. Mereka yang pertama kali melakukan perbuatan tersebut. Nah, akhirnya tatkala Nabi Lut mendakwai mereka dan mengajak mereka kembali kepada fitrah yang asli, mereka menolaknya, dan mereka tidak punya hujjah ketika menolak ajakan Nabi Lut untuk kembali kepada fitrah agama Islam itu sendiri. Ya, bagaimana mereka memberikan hujjah kepada Nabi Lut karena perbuatannya menyimpang. Ini secara fitrah orang dengan mata telanjang itu paham ini perbuatannya menyimpang, nggak butuh dalil gitu loh. Makanya tatkala mereka itu tidak punya hujjah untuk membantah Nabi Lut, maka namanya orang yang menyimpang, untuk melegalkan penyimpangan mereka, maka mau tidak mau mereka membuat kekerasan. Akhirnya mereka berkata pada kaumnya, akhrijuhum
akhrijuh min qaryatikum innahum unasu yatatahharun. Usir Nabi Lut dan keluarganya dari kampung ini, mereka itu manusia sok suci. Mereka manusia sok suci. Nah, ini juga menjadi pelajaran penting bagi manusia juga, bahwasanya jika manusia sudah terjerumus pada perbuatan kekejian, perbuatan kemungkaran, perbuatan kekufuran, kesyirikan, bid'ah dan lain sebagainya, mereka tidak punya hujah. Tatkala hujah sudah mentok, maka istilah yang paling kita kenal dalilut ya, kalah dalil gelut. Itu andalan mereka. Ya, nggak mungkin. Ujungnya ini, otot ya, Ustaz. Ya, ujungnya otot. Ya, makanya dakwah sunnah itu sering diusir kan, dibubarkan ya karena itu tadi tidak punya hujah. Ahlul batil itu tidak punya hujah untuk melegalkan perbuatan kebatilan mereka. Ya. Nah, kemudian yang terjadi pada kaum Lut juga, karena mereka telah melakukan penyimpangan seksual yang begitu luar biasa, yang ini bisa menyebabkan kepunahan manusia, dan ini perbuatan yang menyimpang, dan hewan pun sebejat-bejatnya hewan tidak ada yang seperti perbuatan mereka. Hewan kalau lagi hasrat syahwatnya memuncak, pasti cari betina ya, untuk melampiaskan syahwatnya, nggak mikir mau punya anak mau apa, pokoknya syahwatnya dilampiaskan. Ya kalau ini kaum Lutiyah atau liwat ini, kaum Sadum ini, mereka aneh ya, melampiaskan hasad mereka tidak pada tempatnya ya, sampai hewan pun yang sebejat-bejatnya masih kalah bejat sama mereka. Nah, akhirnya hukumannya apa yang terjadi? Tatkala mereka melampiaskan hasrat seksual maupun syahwat di luar batasan yang Allah telah mengizinkannya, maka mereka tidak mendapatkan kepuasan dari apa yang mereka inginkan. Maka siapapun yang melakukan kemaksiatan, mereka tidak akan pernah puas dan tidak akan pernah bahagia, walaupun mereka menampakkan kebahagiaan di depan manusia. Ini dari sisi jasmaninya ya, atau kepuasan seksualnya, mereka tidak akan mendapatkan kepuasan selama-lamanya. Kepuasan didapatkan tatkala manusia itu tunduk patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti akan puas. Makanya kita dapati para salaf kita, mereka akuya mereka orang-orang kuat, jagoan-jagoan ya. Kita lihat sirahnya mereka. Tapi lihat orang-orang yang kufar, orang-orang yang menyimpang, orang-orang yang seperti itu tidak pernah mendapati kenikmatan. Hasrat mereka tidak mendapati kenikmatan atau di puncaknya, tidak pernah puas. Maka juga didapati mereka juga hidupnya itu menjadi seperti istilahnya wahsy itu bahasa kita liar, terus medeni wong, bahasa Indonesianya apa ya? Nakutin orang gitu. Pokoknya sangar. Makanya orang itu semakin kufur, semakin sangar penampilannya. Makanya lihat orang-orang kafir itu pakai tato yang macam-macam. Mereka tidak mendapati kepuasan, kebahagiaan di dunia. Makanya tidak ada kunci kebahagiaan kecuali apa? Kembali kepada fitrah yang Allah telah mengizinkannya tadi. Nah, tatkala kaum Lut ini menyimpang dan mereka tidak punya hujah dan sudah tidak punya hujah, sudah menolak mengusir Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah azab mereka ya, Allah cungkil kampung mereka, diangkat kemudian dibalik sambil dirajam dari atas. Kenapa dibalik? Ya karena mereka sudah kebalik fitrahnya. Wal jaza min jinsil amal, dan balasan itu bagian daripada amal perbuatan mereka. Tatkala fitrah mereka sudah jungkir balik, maka mereka pun diadab dengan jungkir balik tadi, diangkat kemudian dibalik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka siapapun yang tidak ingin mendapatkan azab yang mengerikan seperti itu, maka juga harus kembali kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu diantara pelajaran yang bisa kita ambil dari kejadian kaum Lut ya. Tapi ada juga loh saat bantahan dari mereka terkait dengan kisah ini. Dia bilang sebenarnya yang membuat azab itu bukan karena kaum Sodom dan sebagainya, tapi saat itu kaum itu merampok, memperkosa, sehingga itulah yang membuat azab itu turun, bukan karena Sodomnya. Ini gimana tuh Zat? Jawabnya tuh Zat. Yang pertama, sisi pendalilan ini mereka dapat dari mana? Ya, mereka mengatakan apa? Kaum Sodom itu diazab kalau Mu'tafikah ya. Mereka diazab gara-gara apa? Gara-gara mereka merampok. Dalilnya mana? Ini kan perkara gaib. Perkara gaib tidak bisa diketahui kecuali dengan wahyu.
Nah, wahyunya menunjukkan mereka diazab gara-gara apa? Innakum lataqta'una sabil, gara-gara perbuatan kalian ini. Iya, betul. Famtarna alaihim matar, maka kami azab mereka gara-gara perbuatan ini, bukan gara-gara perbuatan perampokan. Jadi antum sekarang membantah kejadian yang menimpa kaum Nabi Lut dengan menyimpangkan alur ceritanya, maka membutuhkan dalil gitu loh. Ya. Dari mana dalilnya seperti itu? Dan dalilnya menunjukkan bahwasanya mereka diazab gara-gara perbuatan laki-laki mendatangi laki-laki. Ini yang terjadi, ya. Ya, tafsir yang menunjukkan seperti itu. Iya. Insya Allah ya Sat. Jadi dan juga nih ada lagi satu lagi Sat. Ya, apa lagi? Dalil yang mereka pakai ya. Salah satu yang Anda baca dari literasi itu ya, salah satu yang membuat salah satu ada dosen di salah satu kota yang dulu dia menolak LGBT, sekarang dia malah mendukung LGBT itu dalam surat An-Nur ayat 31 Sat. Jadi ada di situ salah satu artinya itu berkata jadi kita memang disuruh untuk menjaga pandangan Ustaz ya. Agak panjang di situ, dan juga di situ ada salah satu yang berkata seorang pria yang sudah tidak ada lagi nafsu kepada wanita. Nah, itulah menjadi dalil mereka bahwasanya Allah itu menciptakan dan mentakdirkan ada loh orang yang tidak punya nafsu atau laki-laki yang tidak punya nafsu dengan perempuan. Itu menjadi dalil, atau mereka mentafsirkan sendiri kali ya, hal-hal tersebut sehingga mereka menganggap ini loh bagian dari takdir. Nah, itu menurut Ustaz gimana Ustaz? Ana buka tafsir Tobari ini. Nah, Ustaz. Mereka mengatakan awit tabi'in ghairi ulil irbah minar rijal awit tiflil ladzina lam yadharu ala auratin nisa, awit tabi'in ataupun orang-orang yang mengikuti ghairi ulil irbah yang sudah tidak punya syahwat minar rijal dari kalangan laki-laki, awit tifli ataupun anak kecil alladzi lam yadharu ala auratin nisa yang masih belum punya syahwat kepada auratnya wanita, maka mereka ini tidak mengapa kumpul dengan wanita yang sudah dewasa. Anak kecil sekarang usia 3 tahun 4 tahun lihat wanita dewasa yang cantik, kira-kira syahwatnya muncul atau tidak? Kan nggak ada syahwat sama sekali. Nggak ada syahwat. Apa lantas anak kecil ini diperintahkan untuk mendatangi sesama laki-laki? Tafsirnya dari mana? Kan ngawur seperti itu. Ini baru anak kecilnya ya. Belum masalah orang dewasanya tadi, mereka salah tafsir dan mereka jago ujung-ujungnya ngawur. Yang penting mereka punya dalil gitu aja. Maknanya di sini laki-laki dewasa yang tidak punya syahwat, ini orang yang ahmak, orang yang dungu. Kan ada tipe laki-laki yang mereka emang nggak punya syahwat. Ya, lihat wanita ya biasa aja gitu ada. Dan itu bukan maknanya lantas diperintahkan mendatangi sesama laki-laki. Kalau nggak punya syahwat sama nggak punya syahwat, ya udah nggak punya syahwat gitu aja. Bukan ini orang yang waras, ini orang yang dungu, orang yang istilahnya nggak berakal, nggak waras, sehingga tanzilnya kepada orang waras ini tidak benar. Ya, ini termasuk metode tafsir yang ngawur, alias mereka membuat tafsir sendiri. Ya, intinya orang-orang yang menyimpang, mereka tetap berusaha mencari dalil. Cuma dalil mereka itu sudah benar dari Quran dan hadis, cuma sisi pendalilannya kadang ngawur, ya, tidak sesuai dengan yang fakta yang sebenarnya. Berarti memang dari cara pandang dia tentang agama itu yang keliru ya Sat ya. Jadi dia menganggap hal-hal tersebut itu ada loh dalilnya dan sebagainya. Berarti memang ada kesalahan dia untuk memahami dalil, atau mungkin dia hanya sekedar membaca arti dalam Al-Quran itu menjadi dalilnya Sat. Orang-orang yang menyimpang itu sebetulnya mereka itu nggak butuh dalil. Nggak butuh dalil. Dengan logikanya udah masuk ke Sat ya. Ya nggak pakai logika, mereka syahwat kan yang main kan. Iya benar Sat. Sehingga mereka pakai dalil itu sebetulnya lucu. Makanya tatkala mereka mencari dalil, maka hasil pendalilnya pun juga lucu gitu loh, ngawur. Itu orang-orang yang menyimpang. Dan mereka hanya sekedar mencari-cari untuk pembenaran perbuatan mereka dan sama sekali nggak masuk akal. Sehingga mereka tatkala berdalil pun juga caranya ya kayak tadi ngaco, ya ngaco. Nggak itu. Pokoknya orang-orang yang menyimpang, entah dari kalangan orang-orang kafir maupun orang musyrik, orang ahlu bid'ah maupun yang menyimpang seperti ini, mereka hanya mencari-cari untuk melegalkan perbuatan mereka. Adapun kita membaca dalil, menalaai dalil, mentadaburinya untuk mengamalkannya. Mereka beda, perbuatannya menyimpang, kemudian baru cari dalil untuk mendukung
perbuatan mereka, maka sangat jauh hasilnya sangat jauh. Ya, sangat jauh. Sehingga ada yang nyerempet dikit pun langsung mereka pakai dalil gitu loh. Ini ciri khasnya mereka. Beda sama kita Ahlussunnah wal Jamaah. Per ayat per hadis kita pelajari, kita telahai. Ini bagaimana maksudnya Allah seperti apa, maksudnya Rasul seperti apa, kemudian kita amalkan. Itu metode kita, nggak sama seperti mereka. Betul. Jadi Al-Qur'an yang kalau kita ya metode Ahlussunnah wal Jamaah kan kita tahu ayatnya bagaimana dan juga ditafsirkan oleh para salafus soleh Ustaz ya. Jadi memang harus seperti itu yang memang untuk mempelajari Al-Qur'an juga. Itu seperti itu metode kita. Baik Quran maupun hadis kita melihat kepada para salaf kita. Maksudnya apa gitu loh. Biar kita nggak salah jalur gitu loh. Ya ada mereka ya seperti itu. Cari-cari kemudian untuk mendukung dalil mereka. Semua jenis kesesatan sama seperti itu. Apalagi carinya di Google lagi. Masya Allah. Nah Ustaz. Nah sekarang ini kan fenomenanya gini Ustaz. Jadi fenomena podcast yang kemarin yang sempat ramai itu adalah dia itu mensyiarkan gitu loh, mensyiarkan tentang LGBT itu sendiri, walaupun dia bilang saya tidak masuk pada kaum ini. Nah, gimana sih Ustaz pandangan Ustaz tentang kita memang tidak melakukan ini, tapi syiar kita itu justru seperti halnya kita mendukung itu Ustaz. Gimana menurut Ustaz? Ya ini juga sama seperti istrinya Nabi Lut ya. Wa daraballahu mathala lilladzina kafaru imra'atan Nuh wa imra'atan Lut. Jadi Allah mempermisalkan orang-orang kafir, istrinya siapa? Istrinya Nabi Nuh dan istrinya Nabi Lut. Istrinya Nabi Lut ini dia tidak melakukan perbuatannya kaum Nabi Lut, sama sekali tidak. Bersih dari perbuatan-perbuatan keji. Namun istrinya Nabi Lut ini mendukung perbuatan kaumnya Nabi Lut. Apa yang terjadi? Innahum musibuha ma asabahum. Azab ini menimpa istrinya Nabi Lut sama seperti yang menimpa mereka. Artinya orang itu tidak ikut melakukan kekejian, tapi membiarkan dan mendukungnya, maka hukumnya sama. Seperti kaumnya Nabi Soleh ya, yang membunuh onta itu, yang bunuh kan cuma satu. Tapi yang kena adab berapa? Semua satu kampung kena adab semua. Makanya siapapun yang dia alasannya nggak ikut-ikutan, tapi dia ikut mensiarkannya, mendukungnya, maka hakikatnya sama. Maka ini perkara yang berat dan sangat berbahaya. Jadi siapapun orang yang punya jabatan, punya kedudukan dan ditokohkan, kemudian ikut-ikut mensiarkan atau memberikan peluang panggung bagi mereka, maka hati-hatilah. Soalnya kaum Nabi Lut ini adabnya sampai sekarang mustamir sampai hari kiamat kelak. Maka Anda kalau nggak bertobat ya nanti bahaya gitu loh. Siapapun yang mendukung perbuatan ini walaupun dia bukan bagian dari mereka, ya sangat bahaya. Insyaallah. Anda juga pernah juga nonton Ustaz. Jadi di salah satu stasiun TV luar negeri itu ada mayat-mayat dulu kaum Sodom tuh Ustaz. Jadi sampai dia tuh menjadi batu dengan posisi yang seperti itu cukup ngeri juga tuh Ustaz ya. Nah ini ada lagi satu bantahan lagi dari mereka itu, dia bilang gini, kita melakukan seperti ini, buktinya sampai sekarang tidak ada azab kok yang turun. Nah itu gimana tuh Ustaz? Masya Allah ngeri tuh. Jadi ini keistimewaan umatnya Nabi Muhammad ya. Jadi umat-umat zaman dahulu kala, tatkala mereka tidak mau tunduk patuh kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala, maka azab langsung datang kepada mereka. Adapun untuk umat ini, maka azabnya takjil itu bahasa kita ditunda ya, ditunda. Karena ini salah satu keistimewaan umat Nabi Muhammad, diberikan kesempatan taubat sampai menjelang kematian. Ya, ini salah satu keistimewaan umat ini. Jadi azab tidak datang, ya bisa jadi itu istidraj. Dan ada pula azab yang datang karena terkait dengan masalah kemaksiatan, seperti yang kita dengar di mana tuh, di salah satu daerah yang ditimpa dengan ditimpa dengan gunung itu. Ligitan atau apa itu? Iya, ligitan. Benar, ini ceritakan Ustaz. Itu kan salah satu bukti juga itu. Insyaallah itu. Atau kemudian seperti kasus gempa yang terjadi di pulau di Palu dulu ya. Kan kita banyak dengar kisahnya bagaimana bumi digoncangkan, dibolak-balik ditenggelamkan, kemudian diangkat lagi, kemudian tenggelamkan. Ini ada kisahnya, ada anak kecil yang selamat dari kejadian tersebut. Artinya ini tidak menutup kemungkinan bisa terjadi gitu loh. Artinya jangan menyepelekan perkara-perkara yang seperti ini. Bahkan menyepelekan kita tidak diazab. Ini
sama seperti orang-orang kafir zaman dahulu kala menyepelekan azab gitu loh. Nantang, malah nantang. Orang beriman itu takut akan azab Allah Subhanahu wa taala, bukan malah nantang gitu loh. Subhanallah. Ngeri Ustaz. Ya, kalau sudah kena azab mati terus mau balik ke dunia kan nggak bisa. Ya, ini kesempatan bertobat kita nih untuk mendekat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Nah, ini ada lagi nih Ustaz, pertanyaan lagi seperti ini. Jadi kagak ada yang bertanya seperti ini Ustaz. Bagaimana kalau misalnya LGBT, kalau misalnya ada menyimpang lah ya ke hasrat seksual dia mungkin ada timbul dalam hati dia tuh, dia nggak suka dengan kayak kita laki-laki, dia nggak suka dengan perempuan, tapi sukanya dia dengan si laki-laki tuh Ustaz. Tapi dia belum sampai kepada sodomi itu sendiri gitu lah dalam bahasa gitu Ustaz. Dia hanya hasrat. Ada hasrat yang timbul dalam hati dia. Nah, itu pandangan Islam itu seperti apa Ustaz? Kalau kita atau ada orang yang timbul hasrat seperti itu Ustaz? Iya. Baru timbul hasrat itu belum ada hukumnya. Iya. Sampai terjadi perbuatannya baru ada hukumnya. Makanya dalam agama kita juga ada yang namanya saddud dzari'ah, mencegah perbuatan-perbuatan yang bisa mengarah kepada perbuatan kekejian. Maka di antara solusinya bagi laki-laki, ini semuanya rawan ya, apalagi lingkungan pondok pesantren yang sering kumpul satu kamar ya. Betul Ustaz. Ya, apalagi ada anak yang ganteng ini ya bahaya. Jadi anak yang ganteng ini kalau bisa nggak usah ditaruh di dalam kamar ya, disuruh di luar aja. Benar Ustaz. Jadi jangan suka melihat laki-laki yang putih, bersih, lucu atau ganteng. Ini rawan nanti timbul hasrat ya, timbul hasrat. Sebetulnya yang punya hasrat seperti itu, dia juga pasti punya hasrat kepada wanita. Makanya sebelum terjadi kejadian, maka beranikan diri untuk menikah saja, beres. Ya, beranikan diri untuk menikah, untuk melampiaskan hasratnya dan usahakan ghaddul basar, menundukkan pandangan. Karena salah satu kunci keselamatan hasrat ini tidak ngawur. Itu caranya ya ghaddul basar itu tadi. Tapi kalau nggak bisa menundukkan pandangan, ya akhirnya tidak bisa mengalami kepuasan secara hasrat seksual tadi. Tidak akan pernah. Ya, ini solusi Islam yang sangat jitu. Masya Allah. Berarti Ustaz, kita breakdown kembali Ustaz. Berarti Islam itu bagaimana Ustaz memandang LGBT itu sendiri Ustaz. Jadi kalau kita bahas tadi lebih banyak ke L dan G, lesbi dan gay yang menyukai sesama jenis. Bagaimana dengan biseksual itu sendiri, yang dia itu suka dengan laki-laki dia suka, perempuan dia suka, atau mungkin transseksual itu yang dia mengubah takdir dia jadi misalnya perempuan jadi laki-laki ya kan, atau laki-laki jadi perempuan. Itu pandangan Islam itu seperti apa sih Ustaz dengan hal seperti itu Ustaz? Nabi Lut tatkala berkata kepada kaumnya, innakum la ta'tuna dzukrana minal alamin. Kalian mendatangi laki-laki dan tidak mendatangi wanita. Artinya fitrahnya manusia itu mendatangi wanita saja. Berarti kalau sudah keluar dari konteks ini, maka itu penyimpangan. Penyimpangan yang tentunya perkaranya sangat berat. Wanita merubah dirinya menjadi laki-laki, atau laki-laki merubah kelaminnya menjadi wanita, ini semuanya penyimpangan. Penyimpangan yang berat, cuma hukumnya tidak sejelas hukum yang terjadi pada kaum gay. Kaum gay kan jelas hukumnya, yaitu dibawa ke atas gedung kemudian dilempar gitu, dilempar dan hukumannya mati, hukuman mati. Adapun wanita yang suka sama jenis, wanita suka sama wanita, maka ini Allah alam bisawab. Dan begitu pula dengan yang laki-laki merubah penampilannya menjadi wanita, Allah alam bisawab. Kalau yang suka laki-laki sama perempuan sama seperti gay ya, soalnya kalau sampai kejadian, hukumnya sama, ya hukumnya sama. Allah alam bisawab. Masya Allah Ustaz. Juga ada gini Ustaz. Jadi ada juga dalih dari mereka, itu beberapa wawancara yang dilakukan, kenapa sih dia tuh bisa berubah menjadi sosok yang seperti itu. Itu karena mereka banyak sekali histori kecil mereka yang cukup kelam ya. Misalnya ada perceraian keluarga, tindakan kekerasan orang tua, sampai dengan pelecehan seksual Ustaz. Nah, kita memandang hal tersebut ya, mungkin ada cerita-cerita kelam pada diri kita yang membuat mereka itu berdalih untuk bisa ke seperti itu. Itu gimana Ustaz menurut Ustaz? Itu sisi kelam kehidupan. Iya Ustaz.
yang seharusnya sisi kelam kehidupan itu caranya ya kita kembali kepada ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Berarti orang pengen keluar dari sisi gelapnya tapi salah jalurnya. Salah jalurnya. Maka sama saja seperti keluar dari mulut buaya masuk ke mulut singa. Ya sama-sama nggak ada manfaatnya. Ya artinya mereka melegalkannya itu juga nggak ada manfaatnya gitu loh. Tetap mereka tidak akan mendapatkan kepuasan batin atau kebahagiaan hidup di dunia, nggak akan mereka dapatkan kecuali mereka mau kembali tunduk dan patuh kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini tentunya PR yang berat bagi kita semua ya sebagai dai Ahlussunnah wal Jamaah. Bagaimana kita bisa kerja semaksimal mungkin kita mendakwai semua manusia. Soalnya kebanyakan orang itu yang mereka salah jalur pelampiasannya ya karena mereka belum mengenal agama kita. Ya berarti kita masih punya PR dakwah yang begitu berat untuk bisa menjangkau semua kalangan manusia. Jadi intinya mereka salah jalur aja untuk pelampiasan dari sisi kelam kehidupan yang mereka alami. Jadi salah jalur tadi bukan hujah untuk bisa melegalkan perbuatan mereka. Intinya seperti itu. Nah dalam Islam sendiri ada nggak sih Ustadz metode-metode kalau kita menemukan mungkin di orang sekitar kita yang ada kecenderungan seperti itu, apa sih yang harus kita lakukan Ustadz kalau kita lihat dari sisi pandangan Islam Ustadz untuk menyembuhkan mereka lah ya, untuk menyadarkan mereka tuh Ustadz. Masya Allah ini karena bisa menyembuhkan mereka karena populasi yang Anda baca Ustadz ya, Masya Allah ini populasi bukan main lagi karena ada sekitar kalau nggak salah 3% jumlah dari total besar, populasi ya? Besar sekali. 3% itu kalau kita total tuh makanya mereka itu sering banget ada propaganda, ada demonstrasi yang mereka lakukan untuk membuat hari-hari khusus LGBT kan gitu, terutama yang di luar negeri. Nah, itu menjadi bagian pokok dari dakwah kita nih Ustaz. Nah ternyata hal itu bisa berefek juga kepada mungkin orang sekitar kita yang mungkin loh kok itu di negara lain aja mendukung loh gitu kan. Nah ini kalau kita menemukan hal-hal yang agak sedikit menyimpang ya kan dalam keluarga kita atau mungkin orang terdekat kita, ada nggak sih cara-cara Ustadz atau nasihat ya kecil untuk kita berikan ke mereka Ustadz? Jadi memang perilaku menyimpang ini mau tidak mau akan menular. Nah itu dia Ustadz. Ini yang terjadi pada kaum Sodom pada itu kan yang pertama kan terjadi di muka bumi kan terjadi pada kaumnya Nabi Lut. Ya jadi Sodom ini banyak kampung sebetulnya. Ada sekitar 4-6 kota. Asalnya muncul di satu kota kemudian merembet gitu loh. Betul. Artinya penyakit gay ini walaupun dia secara naluri itu menyimpang, ini bisa menular. Makanya penyakit ini ada di luar negeri, sekarang udah masuk di negeri kita. Betul, Ustaz. Masuk di negeri kita. Betul. Makanya salah satu cara kita bisa selamat adalah bertauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita bisa menghidupkan naluri untuk bisa tunduk dan patuh kepada perintah Allah dan perintah Rasulnya. Dan kita tidak melupakan doa untuk minta keselamatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ada ajaran doa dari Nabi SAW. Ya, doanya seperti ini, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Ya Allah, sesungguhnya aku minta kepadamu ampunan dan kebaikan, keselamatan pokoknya ya, keselamatan dari penyakit-penyakit yang menyimpang dan sebagainya di dunia dan akhirat. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Ya Allah, aku minta kepada Engkau al-afwa, maaf atau ampunan, wal afiyata dan kebaikan, keselamatan, fi dini yang terjadi pada agamaku, wa dunyaya dan duniaku, wa ahli dan istriku, wa mali dan hartaku. Allahumma astur aurati wa amin rawati. Ya Allah, tutupilah auratku dan amankanlah rasa takut yang ada pada diriku ini. Wahfazni min baini yadayya min khalfi, dan jagalah aku dari segala yang mengganggu baik dari depan maupun dari belakang. An yamini wa an shimal, baik dari kanan maupun dari kiri, wa min fawqi, dan dari atas dan dari wa a'udzubika, dan aku berlindung kepada Engkau, an uqtala min tahti, untuk aku di ikhtial makar,
ditusuk dari bawah gitu ya. Ini adalah doa yang sifatnya lengkap, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari semua sisi. Dari semua sisi dan dari semua keburukan. Tentunya doa ini salah satu senjata kita orang beriman. Ya. Terkadang secara logika kita sudah berusaha sekuat mungkin, ternyata masih ada kecenderungan untuk bisa balik kepada perbuatan dosa. Kan sering kita terkadang ya berbuat dosa, sudah tobat, nggak ada nafsu lagi berbuat dosa itu, kemudian tiba-tiba balik lagi pengen berbuat dosa. Tentunya ini kita sudah sadar ini perbuatan yang nggak baik. Tapi kok bisa terjadi? Artinya kita ini hamba yang fakir, yang lemah, butuh bantuan aun dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita bisa berbuat baik murni ini bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak boleh lupa minta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dengan doa-doa tadi. Mungkin itu yang terakhir ya. Soalnya kalau kita berusaha secara fisik kita, artinya kita ini tetap nggak akan mampu tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Udah kita pasrah, minta kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita berusaha. Insya Allah itu menjadi jalan yang baik untuk kita. Masya Allah. Nah ini juga mungkin ada pertanyaan lagi Ustadz. Mungkin kalau misalnya nih para kaum tersebut sudah tersadarkan Ustadz ya kan, tersadarkan dan masih ada syubhat dalam pikiran dia itu, apakah taubat saya itu diampuni nggak sih oleh Allah karena sudah banyak perilaku seksual yang saya lakukan, atau mungkin ya banyak sekali lah sampai ini merugikan orang lain dan sebagainya. Apakah kaum seperti itu saat dia taubat itu Allah terima dan kita sebagai masyarakat juga bisa menerima mereka kembali, Ustaz? Apakah orang yang berbuat seperti itu masih bisa diterima taubatnya selama nafas belum sampai di tenggorokan atau matahari belum terbit dari barat? Ini masih ada kesempatan bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah akan menerima taubat siapapun yang kembali kepada agamanya. Jadi nggak ada pintu yang tertutup. Ya, maka bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan ditunda-tunda. Soalnya tatkala menunda-nunda perbuatan taubat ini, tentunya ini menjadi pintu peluang besar bagi setan ya untuk semakin menjauhkan kita dari kesempatan kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi insya Allah akan diterima taubat siapapun, sampai orang musyrik, orang kafir pun bertobat diterima taubatnya. Ya, maka semua dosa itu diterima taubatnya jika orang itu mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul ya ibadiyalladzina asrafu 'ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Jangan kalian itu berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah mengampuni semua dosa. Jadi enggak usah putus asa. Insyaallah bisa. Ya, insya Allah bisa. Jadi tetap masih optimis, bisa optimis ya. Jadi kita nggak boleh untuk termakan was-was kita. Ini apakah sampai diterima? Malah sampai ada yang saya baca berita tuh Ustaz, sampai dia tuh akhirnya bunuh diri Ustaz. Jadi dia tuh ingin sadar tapi dia nggak kuat dengan nggak tahu apa yang ada di pikiran dia, sampai dia akhirnya melakukan bunuh diri itu Ustaz. Masya Allah, sampai akhirnya seperti itu gitu loh Ustaz. Sampai segitunya. Sampai segitunya. Nah Ustaz, mungkin nasihat Ustaz ya. Jadi kita melihat fenomena-fenomena yang seperti ini itu dari sisi pandangan Islam, dari nasihat Ustaz itu bagaimana sih Ustaz harusnya? Sebelum saya tutup podcast ini ya, intinya kita manusia semuanya ini punya potensi berbuat dosa. Semua kita punya potensi melakukan perbuatan dosa, dosa apapun. Kullu bani Adam khata'. Ya, semua bani Adam itu khata'. Wa khairul khata'ina tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang berbuat dosa itu adalah orang yang kembali bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita punya potensi di semua jalur dosa itu punya. Ya, bani Adam punya potensi untuk itu semua. Artinya tatkala orang itu mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu cara terbaik menghindari perbuatan dosa. Soalnya tatkala kita berusaha menjauhi perbuatan dosa, hanya mengandalkan diri kita sendiri, niscaya Allah akan meninggalkan kita tanpa ada bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits, la aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Ini doa, salah satu doa yang diajarkan Nabi kepada kita. Kita minta pada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita sekejap mata pun ditinggalkan Allah tanpa bantuan darinya. Artinya kita setiap detik butuh bantuan dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berbuat baik.
Dan berbuat baik itu ada dua versi, mengerjakan perintah Allah dan meninggalkan perbuatan keburukan. Nah, meninggalkan perbuatan keburukan artinya juga butuh bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak bisa orang itu hanya mengandalkan terapi, terkadang gagal gitu loh. Ya. Maka kita gak punya pilihan kecuali hanya wis nyerah, kita pasrahkan kepada Allah, kita nyerah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana kita bisa menjaga iman? Tentunya kita banyak-banyak duduk di majelis zikir, wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dan saling mengingatkanlah kalian, ya, saling berzikirlah kalian. Sesungguhnya zikir, mengingatkan itu bermanfaat untuk orang-orang beriman, baik yang mengingatkan maupun yang diingatkan. Ya, kita jarang ikut kajian, jauh dari kajian, jauh dari majelis ilmu. Ini ada sesuatu yang terasa dalam dada kita. Kan ada jarak kan? Dan semakin kita sering duduk di majelis ilmu, semakin mendapatkan kedamaian. Itu salah satu caranya untuk mencarger iman kita. Sebagaimana kita kalau makan itu kadang nggak cukup, masih butuh camilan. Biar lebih kenyang. Maka rohani kita juga sama. Jangan sampai kita terputus dari camilan rohani tadi. Baik duduk di majelis zikirnya, baca Qur'annya, sholatnya, ibadah-ibadah yang lain. Jangan sampai terputus, karena itu jika terputus kita ada pada di antara dua manzilah, ya bahasa orangnya. Di tengah-tengah, ya, mubah, perkara yang mubah. Nah, perkara yang mubah ini kan rawan jatuh kepada perkara yang mungkar kan? Ya. Nah, ini yang sangat rawan di situ. Makanya kalau kita mengisi dengan kebaikan yang wajib dan sunnah, kita isi terus dalam 24 jam itu, dan kita kalau nggak ngisinya maka kita tidur gitu misalnya. Tidur istirahat, maka itu sebuah kebaikan. Kalau enggak, kita dalam bahaya. Soalnya setan sangat suka dengan perbuatan yang mubah-mubah ini untuk menggiring manusia kepada perkara yang mungkar tadi. Jadi untuk bisa menghindari perbuatan ini, kita tidak punya solusi, ya, kecuali dengan apa? Kembali kepada agama Allah. Dan kita tidak akan bisa kembali kepada agama Allah kalau kita tidak mau rajin belajar ilmu syar'i kepada ahlinya. Ini perkara yang lazim. Ya, jadi kita pun ustadz ya misalnya, nggak ngajar, itu ada rasa gitu loh, apalagi santri gitu loh. Kena liburan. Ini makanya anak kemarin kajian pertama di Bojonegoro sampaikan, kita ini habis Ramadan full ngaji, masuk Syawal kita langsung terjun bebas. Karena apa? Kosong gitu loh. Kan kosong. Antum pun yang di sini, yang di studio kan rasanya terasa kan, sangat terasa. Jadi rutinitas ilmiah, rutinitas syariah itu kita butuhkan sepanjang waktu. Benar, Ustaz. Ya, kalau tidak kita akan terbawa oleh setan tadi. Betul. Ya, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Benar banget, ya, semoga bermanfaat. Ustaz. Jadi memang kalau rutinitas syariah itu nggak ada kata libur, Ustaz, ya. Harusnya walau ya secara sivitas oke, kita libur, tapi ya kita berharap secara ibadah kita tidak ada rasa libur lah ya. Masya Allah, Ustaz, ini nasihat yang begitu berarti buat kita semua. Jadi pada intinya ya apapun yang kita lakukan, kalau kita tidak mengajak Allah ya Ustaz ya, dalam doa kita, dalam ibadah kita, mungkin akan banyak gagalnya gitu lah. Jadi perlu kita banyak-banyak berdoa, terutama dengan mungkin para kita, mengingatkan diri Anda sendiri dan juga para jamaah yang mungkin ingin bertaubat, teruslah untuk berdoa, karena doa itu merupakan bagian kita meminta tolong kepada Allah itu untuk menguatkan dari rencana-rencana baik kita, salah satu rencana baik taubat itu, Ustaz ya. Masya Allah, Ustaz. Jazakallah khairan atas waktu. Wafikum barakallahu, Ustaz. Semoga Allah selalu menjaga Ustaz. Amin. Barakallahu fikum. Wafikum barakallahu, Ustaz. Jazakallah khairan. Baik. Tadi itu merupakan diskusi kita terkait dengan LGBT ya. Ana harap sekali ya apa yang kita sampaikan pada pagi hari ini begitu bermanfaat untuk para jamaah ya. Mungkin para jamaah sedikit menunggu apa sih nasihat-nasihat terkait dengan fenomena yang ramai barusan ini ya. Tadi itu merupakan jawaban dari Ustadz Yusuf Rustam terkait dengan kita sebagai seorang muslim harus memiliki, kembali lagi harus memiliki daya juang untuk menolak hal-hal yang tidak baik, seperti apa yang kita sampaikan tadi terkait dengan juga LGBT. Baik, mungkin itu saja ya podcast kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat untuk semua. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.